Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahdah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwanul kiram, hadirin, bapak-bapak jemaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada Kitabu Adabil Kasbi wal Ma'ashi. Kitab adab tentang usaha dan mencari nafkah. Jadi usaha termasuk di dalamnya adalah bekerja. Jadi kitab adab tentang bekerja dan mencari nafkah. Fadlul kasbi wal hithi alaihi, keutamaan bekerja dan dorongan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Jadi ini pekerjaan bukan sembarang pekerjaan, tetapi pekerjaan yang menghasilkan materi, yang menghasilkan kompensasi, yang menghasilkan keuntungan pekerjaan tersebut. Amma minal kitabi faqawluhu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ja'alna an-nahara ma'asya. Adapun di dalam kitab yakni Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami telah menjadikan siang itu sebagai waktu untuk mencari nafkah. Jadi siang waktu untuk mencari nafkah, malam waktunya untuk istirahat. Jadi ada yang dibalik. Jadi ada kawan saya, dia kerjanya malam. Jam berapa? Mulai jam 10 sampai pagi. Nanti kalau siang tidur. Ini terbalik namanya. Jadi malam mencari nafkah, siang untuk istirahat. Padahal di dalam Al-Quran disebutkan siang untuk mencari nafkah, malam untuk istirahat. Wa ja'alna an-nahara ma'asya, dan kami jadikan siang itu untuk mencari nafkah. Fadzakarahu fi ma'ridil amtinan, dan Allah juga menyebutkan mencari nafkah itu termasuk pada bahagian kesyukuran kepada Allah. Jadi mencari nafkah itu termasuk rasa syukur Allah berikan rezeki kepada kita. Wa qala ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, wa ja'alna lakum fiha ma'aisha qalilan ma tashkurun, dan kami jadikan untuk kalian di muka bumi itu tempat untuk bisa mencari penghidupan. Bumi ini adalah tempat untuk mencari penghidupan. Jadi mempertahankan kehidupan kita sebagai komunitas manusia, salah satunya adalah dengan bekerja. Qalilan ma tashkurun, sedikit sekali kalian bersyukur. Jadi kita sudah mencari nafkah, dan mencari nafkah itu termasuk bahagian dari rasa syukur kita kepada Allah. Rasa syukur kita masih bisa tangan kita digunakan untuk bekerja, masih bisa kaki kita gunakan untuk berjalan, masih bisa mata kita gunakan untuk melihat,
masih bisa telinga kita gunakan untuk mendengar. Ini kan termasuk rasa syukur. Bisa bekerja itu termasuk karunia Allah yang sangat besar, sehingga dengan anggota tubuh ini Allah memberikan potensi pada setiap anggota tubuh dan akal yang terdapat di dalam otak kita ini, ad-dimag. Jadi itu termasuk nikmat yang diberikan oleh Allah. Jadi bisa bekerja itu termasuk nikmat yang harus kita syukuri. Maka Allah menyatakan, qalilan ma tashkurun, sedikit sekali kalian bersyukur, padahal Allah sudah berikan berbagai potensi kepada manusia untuk bisa mencari penghidupan di muka bumi ini. Apa maksudnya? Faja'alaha rabbuka ni'matan, dan Allah menjadikan bumi itu merupakan nikmat. Jadi bumi itu nikmat. Tempat di mana kita berpijak ini adalah nikmat. Kenapa? Bumi ini ma'ayish, tempat mencari penghidupan. Ini bumi ini. Bumi ini nikmat. Wa talaba syukra 'alaiha, dan Allah meminta kita untuk bersyukur atas diciptakannya bumi sebagai tempat penghidupan ini. Jadi Allah menuntut kita untuk bisa bersyukur. Jadi dapat nikmat bersyukur. La azidannakum, pasti Allah akan tambah. Jadi kesyukuran itu macam-macam. Termasuk salah satunya adalah mencari nafkah. Tentu kalau kita bersyukur kepada Allah, nafkah yang kita cari dengan jalan yang halal. Jadi kalau kita mencari nafkah dengan jalan yang halal, itu sudah merupakan bagian daripada rasa syukur kita kepada Allah. Sebaliknya, orang yang mencari nafkah dengan jalan yang haram itu kufur. Itu tidak menunjukkan rasa syukur. Jadi kita mencari harta dengan jalan yang halal itu termasuk rasa syukur kita. Apalagi sebagaimana sahabat, begitu azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, zuhur tutupnya jualannya. Habis zuhur main lagi. Kemudian buka lagi tokonya. Kemudian asar, sudah tutup lagi, sholat lagi, buka lagi, hingga kemudian maghrib. Begitulah, sehingga Allah memuji para sahabat itu dengan kata-kata, merekalah laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan mereka dari mengingat Allah. Ini kan luar biasa. Jadi berdagang, bekerja, tapi tetap melaksanakan perintah dan larangan Allah. Bekerjanya yakni dengan pekerjaan yang halal. Wa qala ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, dan bertebaranlah kalian di muka bumi Allah dan carilah karunia Allah. Ini di dalam surah Jumat. Jadi setelah sholat Jumat boleh mencari nafkah, boleh. Bahkan kalimat wabtaghu min fadlillah merupakan perintah dari Allah. Wabtaghu, walaupun bentuknya bukan perintah wajib, tapi ada dorongan dari Allah dalam kalimat ini untuk kita mencari nafkah walaupun setelah melaksanakan sholat Jumat. Bahkan ada riwayat yang saya baca, kalau orang mencari nafkah setelah sholat Jumat, maka keberkahannya menjadi 40 kali lipat dari hari yang lainnya. Karena kalimat wabtaghu tadi itu. Karena ada dorongan dari Allah. Wabtaghu
min fadlillah. Dan carilah karunia dari Allah. Kalimat itu adalah fi'il amr, kata kerja dalam bentuk perintah atau ada dorongan. Walaupun bentuknya tidak wajib, tapi dorongan itu kemudian dijelaskan oleh para ulama, ada keberkahan lebih setelah melaksanakan sholat Jumat untuk mencari nafkah. Kalimat wabtaghu tadi itu. Wa ammal akhbar, adapun dalam hadis disebutkan la ayyakhudha ahadukum hablahu, sungguh seseorang di antara kalian ia mengambil talinya, fayah tatiba ala dhahrihi, kemudian dia memikul kayu di atas punggungnya, khairun min ayyatiya rajulan a'tahu Allah min fadlihi fayas'aluhu a'tahu aw mana'ahu. Itu lebih baik ada orang yang mengambil tali, mencari kayu bakar, dia pikul di punggungnya sendiri, itu lebih baik dari orang yang mendatangi seorang laki-laki yang mungkin lebih hartanya, mendapatkan karunia dari Allah. Dia datangi orang kaya misalnya, kemudian dia minta-minta kepada orang kaya ini, kadang diberi dan kadang tidak. Jadi orang yang bekerja itu jauh lebih baik daripada orang yang meminta-minta. Jauh lebih baik. Tentu meminta-minta untuk kepentingan dirinya sendiri atau kebutuhan keluarganya. Itu yang dimaksud dari hadis ini. Oleh karena itu maka bekerja itu bagi kepala keluarga hukumnya adalah wajib. Biasanya kalau kita membahas berkaitan dengan persoalan fikih, bekerja itu adalah akdul ijarah, akad ijarah. Ini kan berbeda dengan jual beli. Kalau pekerjanya disebut ajir, yang menggaji disebut mustajir. Mustajir. Kemudian apa yang diakadkan disebut dengan ma'jur. Apa yang diakadkan? Misalnya pekerjaannya ini. Baru kemudian kompensasi yang diberikan dalam bentuk uang atau yang lainnya misalnya, itu disebut dengan ujroh atau gaji bahasa kita. Nah, itu pekerja. Tapi kalau dia bekerja sendiri kan berbeda. Tanah siapa yang kau cangkul? Tanahku sendiri. Ini suka-suka hati dia lah pula. Tanah dia sendiri. Mau nanam apa? Nanam cabai. Berarti dia sebagai petani. Dia bukan sebagai pekerja, tapi dia sebagai petani. Kalau pekerja, dia memang memiliki gaji tertentu. Tapi apapun jenis usahanya, apakah petani, pedagang, pekerja, atau apapun, itu jauh lebih baik, yang penting halal. Jadi kalau kita berbicara berkaitan dengan pekerja tadi, ada mustajir yang menggaji, ada ajir yang digaji ajirnya, ada ma'jur, akad yang dijadikan sebagai pekerjaan, ada ujroh, adalah upah sebagai kompensasi atau harta yang diberikan setelah ma'jur dikerjakan. Itu 4 ini harus jelas nih. Siapa mustajirnya? Seseorang. Siapa ajirnya? Seseorang. Katakanlah mustajirnya itu adalah A, sedangkan ajirnya B. Si mustajir punya sebuah perusahaan.
sedangkan si ajir bekerja untuk mustajir. Apa pekerjaan yang dilakukan? Namanya ma'jur. Oh, Anda pekerjaannya memotong-motong bahan. Nih, potong. Dah. Berarti itulah akadnya. Itu namanya akad pekerjaan. Tetapi kapan saya masuk dan pulang? Kau masuk jam 7, pulang jam 5. Itu berarti ma'jurnya dalam bentuk waktu. Kalau tadi ma'jurnya dalam bentuk pekerjaan. Apa yang harus kukerjakan? Motong. Itu ma'jurnya berarti dalam bentuk pekerjaan. Tapi kalau jam berapa aku masuk? Jam 5 sampai jam 7 sampai jam 5 sore misalnya. Itu berarti ma'jurnya yang diakadkan dalam pekerjaan itu juga adalah waktunya. Jadi waktu itu bisa dalam bentuk apakah per hari, apakah itu per minggu atau per bulan. Termasuk tadi itu orang yang melakukan pekerjaan kemudian jam berapa istirahatnya. Itu saja itu. Dia harus detail, jelas betul dia. Istirahat kau jam 12 sampai jam 1. Udah, jam 1 balik lagi kau kerja. Begitu. Harus ngisi absen lagi misalnya. Itu termasuk ma'jur dalam bentuk waktu tadi yang ditentukan kapan saja. Nah, kalau dia dalam bentuk ujroh, upah, ditanya, saya bekerja ini, apakah per satu batang besi yang akan saya potong atau misalnya per hari? Oh, per batang yang akan kau potong, satu batang yang akan kau potong itu kau akan mendapatkan upah misalnya 500 rupiah misalnya. Itu berarti upah yang dia dapatkan berdasarkan potongan. Oh tidak, kau bekerja aja satu harian. Ini kan mesin yang motong. Kau jaga mesin saja. Jaga mesin. Jadi bukan per potong. Pokoknya per hari kau bekerja. Berapa per hari? Per hari misalnya kau dapatkan 120.000. Nah, berarti itu per hari. Jadi harus jelas betul ma'jurnya apa, ujrohnya berapa. Jelas. Antara mustajir dengan ajir. Ya termasuk juga misalnya kalau kita menjahitkan pada orang, kita punya celana yang mau dijerumat atau mau dijahitkan. Bang, ini mau dijahitkan. Ya, yang mana rusak? Mustajirnya siapa? Mustajirnya kita. Ajirnya siapa? Tukang jahit itu. Jadi tukang jahit itu ajirnya, pekerjanya. Akadnya apa? Menjahitkan sebuah celana, tapi celana yang koyak-koyak, jerumat. Upahnya berapa? Upahnya berapa? Terserah abang aja lah. Oh, nggak bisa begitu. Berapa bang? Itu jangan terserah. Upah itu harus jelas, jangan terserah. Nah, kalau tidak jelas, kembali kepada ujratul misli, ujroh biasanya. Ulah bang aja lah, itu kan nggak tahu lagi aku berapa itu upahnya. Biasanya kalau jerumat biasanya berapa? Kadang-kadang terserah orang itulah. Kadang orang ngasih yang kecil 5.000, kadang ada yang ngasih 20.000, ada yang ngasih. Itu berarti namanya ujratul misli, ujroh yang sepadan dengan pekerjaannya. Sama dengan misalnya kalau ada mahar tak ditentukan berapa. Aku nikahkan anak kandungku si fulanah dengan kau, maharnya terserahmu saja, misalnya begitu. Terserahmu saja. Terserah ini nggak bisa. Terserah itu berarti ujroh misli atau mahrul misli, mahar yang sepadan. Biasanya berapa? Biasanya mahar di sini apa? Biasanya seperangkat alat sholat aja, tunai, uang angusnya yang banyak misalnya. Oh iya. Berarti kita disebut sebagai mustajir, tukang jahitnya disebut sebagai ajir,
pekerjaan yang akan dilakukannya disebut dengan ma'jur. Berapa upahnya jahit itu? Tadi terserah berdasarkan pada ajrul misli, yakni upah yang sepadan. Biasanya kalau menjahit berapa misalnya. Nah, itu namanya akad ujroh. Akad ujroh. Nah, dalam bab fikih itu ada dua itu, berkaitan dengan persoalan ijarah. Satu berkaitan dengan mempekerjakan seseorang yang diambil adalah tenaganya. Satu menyewakan, apakah itu menyewakan hewan untuk diambil tenaganya, menyewakan rumah untuk diambil jasanya. Cuma bedanya, orang yang menyewa tadi itu disebut dengan ajir, tapi dalam bentuk menyewa. Yang menyewakan disebut muajir. Nah, itu biasanya kalau sewa menyewa. Ijarah juga. Satu, dia menyewa tenaganya untuk bekerja. Satu, menyewakan rumah untuk diambil manfaatnya. Kan sama-sama mendapatkan keuntungan. Biasanya mustajir dan ajir atau muajir dan ajir itu biasanya mendapatkan keuntungan sama-sama. Ini kompensasinya dalam bentuk tenaga, satu kompensasinya dalam bentuk harta atau uang. Cuma tidak boleh menyewa lembu diambil susunya, tidak boleh. Ku sewa ya lembumu, ya biar ku ambil susunya. Oh, nggak boleh. Mana boleh beli susu, menyewa lembu untuk diambil susunya tidak boleh. Kemudian apa lagi? Menyewa katakanlah kebun untuk diambil buahnya, nah, itu tidak boleh. Itu bukan menyewa namanya. Yang namanya menyewa itu bukan dalam bentuk yang kita berjual beli terhadap suatu barang. Kalau susu ya dibeli, kalau buah ya dibeli, bukan menyewa. Kira-kira begitu. Menyewa sawah itu lahan pertanian. Lahan pertanian ini ada dua pendapat. Satu mengatakan haram menyewa lahan pertanian, satu ada yang bolehkan. Saya lebih cenderung kepada haram menyewa lahan pertanian. Begitu. Kenapa? Karena memang menyewa lahan pertanian itu sebenarnya tanah yang tidak produktif disewa kemudian dikelola oleh orang lain. Namun kalau dalam Islam, kita cerita dalam Islam, tanah yang tidak produktif ini tinggalkannya begitu saja. Selama 3 tahun tidak diproduktifkan tanah itu, dalam sistem Islam negara bisa mengambil alih tanah itu. Diambil. Kenapa? Tak produktif, sudah 3 tahun kau punya tanah ini tidak kau tanami, tidak kau kelola, diambil oleh negara, negara memberikan kepada orang yang mau mengelolanya. Siapa yang mengelola? Si fulan, kasihkan. Itulah yang terjadi pernah pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar itu pernah mengambil tanah seorang sahabat yang tidak produktif, milik dia tapi tidak produktif, kemudian diambil oleh Umar dan dibagikan kepada orang yang mau memproduktifkan tanah tersebut. Nah, jadi menyewa lahan pertanian itu ada memang khilafiyah, perbedaan pendapat berkaitan dengan menyewa lahan pertanian. Menyewa lahan pertanian berbeda. Menyewa rumah boleh, menyewa lahan untuk pabrik boleh. Menyewa lahan pertanian misalnya begini, kusewalah sawahmu misalnya, kusewa berapa sekian. Itu di antara para ulama banyak yang mengharamkan menyewa lahan pertanian itu juga. Silakan. Jadi kalau ngambil yang gimana? Nah, tanah kebun itu milik siapa sebenarnya nih? Ya, milik negara atau milik tanah adat ini sekarang? Itu yang saya tidak tahu.
sepemahaman saya digarap oleh perusahaan negara, tapi ada apa namanya itu namanya HGU-nya. Saya bingung juga. Tapi ini punya negara, tanahnya punya negara. Kenapa kok ada HGU? Ya udah selesaikan aja. Ini punya negara, misalnya begitu. Nah, kalau betul itu punya negara, tidak boleh digarap. Kalau betul itu punya negara. Nah, dibilang tanah adat pun hukumnya nggak kuat. Jadi gimana? Saya pun bingung. Maka saya tak ambil. Ada yang pernah nawarkan. Saya bilang, aduh enggak lah. Saya bilang, kenapa? Pak, saya tak jelas tuh. Saya bilang, ini tanah siapa? Ada yang bilang ini tanah negara. Ada yang bilang, bukan. Ini tanah adat, hak ulayat, segala macam lah itu. Berdebat lah situ tuh. Nggak begitu paham saya. Nah, kalau itu tanah negara, negara bisa melakukan pengelolaan dan rakyat tidak boleh merampas tanah negara kalau itu tanah negara. Kalau seandainya itu tanah milik rakyat diambil oleh negara, misalnya, berarti negara yang berdosa. Rakyat bisa memilikinya. Makanya pertanyaannya, tanah siapakah itu? Gitu. Ada memang suratnya, ada suratnya, cuman tidak begitu kuat. Bingung. Saya juga nggak tahu. Yang satu bilang ini bukan punya tanah negara, ini tanah nenek-nenek kami dulu nih. Oh ya, ini tanah sultan. Ini kami ada surat sultannya nih di sini nih. Nah ya, wallahu a'lam bishawab saya bilang. Jadi makanya saya bilang wallahu a'lam bishawab, enggak jelas saya nih. Bagaimana menghukumi sesuatu yang tidak jelas? Ya hasilnya tidak jelas juga. Ya kalau Bapak tadi bilang bahwa segala sesuatunya milik negara, ya memang tanah asal usulnya adalah tanah yang diciptakan oleh Allah, kemudian diberikan hak pengelolaannya kepada siapapun termasuk negara. Gitu, hak pengelolaannya diberikan. Maka nanti dalam fikih namanya ada ihyaul mawat, tanah mati. Tanah itu tanah memang tak bertuan, tak ada surat, tak ada apa. Kalau bahasa kita dulu, nenek-nenek kami dulu yang beladang di apa namanya itu, di tanah apa namanya, joran apa, tanah apa namanya itu Pak? Tanah apa namanya? Apa saya lupa itu. Itu main garap aja. Nggak ada. Ternyata katanya tanah sultan. Tanah sultan ada petanya. Begitu banyak tanah sultan semua. Kan begitu. Ini nggak jelas. Tapi begini. Negara juga sebenarnya harus bijak juga. Bijak yang dimaksud ini kan lawannya rakyatnya sendiri nih sekarang. Nah, jangan kemudian mau diadu domba. Itu kalau saya melihat begitu. Lawan ini siapa? Rakyat. Rakyat ini sebenarnya kan bukan lawan negara. Rakyat itu harusnya menjadi tanggung jawab negara. Kan betul begitu? Ya kalau memang mak-mak itu tak ada tanahnya, tak ada lah apa namanya itu, tidak ada lah misalnya tanahnya untuk bercocok tanam, ya dikasih. Nih, dibuatkan misalnya. Tetapi kita juga melihat ada mafia tanah juga ternyata di situ. Kan gitu nih sekarang nih. Di tanah itu ada mafianya. Jadi maaf, memanfaatkan orang kecil dimanfaatkan, tetapi ya itu tadi untuk tujuan dia sendiri, itu jadi problem, itu jadi masalah. Itu ada mafianya, ada juga. Artinya ya kalau rakyat ya sudahlah, diatur aja. Saya pernah tahu ada pesantren misalnya menggunakan tanah itu. Tanah itu kemudian diurus, ternyata bisa, katanya bisa. Atau ada sekolah yang berada di tanah itu. Ya kan? Ini kalau di Tanjung itu kita lihat kan ada tuh, ada sekolah, ada rumah ibadah. Itu kan masih tanahnya milik kebon kan, tanah itu. Kenapa kok bisa berdiri?
ya mungkin ada izinnya atau sudah diurus gitu. Nah, sehingga kalau kemudian kita bertanya sebenarnya tanah-tanah itu milik siapa? Ya hukum asalnya milik Allah, yang Allah berikan hak pengelolaannya kepada siapa? Kepada siapa saja yang ingin mengelolanya, termasuk kepada negara. Nah gitu dia, termasuk negara. Maka negara kalau tidak amanah dalam melakukan pengelolaan, melakukan kedzaliman kepada rakyat, pasti dituntut oleh Allah. Lawang ini harta Allah kok. Bumi ini kan harta Allah yang diberikan hak pengelolaannya kepada siapa saja, termasuk negara. Negara adalah institusi yang bertanggung jawab untuk kesejahteraan rakyatnya. Sehingga dia, nah ternyata ada orang juga yang menjadi mafia di sana. Ini jadi persoalan juga. Artinya ini bukan pure antara negara dengan rakyat, tetapi bisa saja bahwa ini antara negara dengan mafia, bisa gitu. Yang mana mafia, yang mana negara, saya pun kurang paham. Jangan mafia sama mafia. Ya, bisa jadi mafia sama mafia. Saya juga nggak tahu nih. Maka ketika saya ditanya, saya bilang begini aja. Gimana Ustaz hukumnya? Saya bilang subahat, saya bilang. Gitu aja. Nggak ngerti saya sudah. Saya jawab A, nanti faktanya salah. Saya jawab B, faktanya salah. Makanya saya pernah saya ditawari, saya bilang enggak mau, saya bilang. Itu dulu lumayan tuh. Kalau tidak silap saya pernah ditawari 3 hektar dengan jumlah sekian saja. Oh murah. Dia bilang enggak mau, saya bilang. Kenapa? Saya tidak tahu hukumnya apa. Kan seharusnya kalau orang mau melakukan sesuatu, dia tahu harus hukumnya apa, kan ngerti dia. Saya mau minum teh manis, kenapa saya minum? Karena hukumnya adalah halal. Kalau seandainya ini khamr, minuman keras, pasti saya tidak akan makan, tidak akan minum. Saya melakukan ini karena ini boleh, ini halal. Saya tidak melakukan ini karena saya tahu bahwa ini haram. Lah kita nggak tahu hukumnya apa. Gimana saya mau melaksanakan atau tidak melaksanakan? Makanya kan di hadis Nabi kan begitu kan, wa bainahuma mustabihatun, di antara keduanya ada yang subhat, nggak ngerti kita hukumnya apa. Ada yang subhat itu udah jauhi sajalah gitu, daripada kok ke sana urusannya sudah yang lain saja cari. Nah gitu. Iya. Nah, masalahnya gitu kan. Yeah. Orang bisa, kenapa kita enggak? Iya. Ya itu wallahu alam lah ya. Saya nggak tahu lah. Kalau kan begini nih. Hukum asal B2, B1 adalah haram, jelas. Peng, jelas. Doror. Boleh nggak makannya misalnya tuh. Doror nih, boleh mah? Ya kalau doror boleh makan kan? Kalau dengan itu kemudian kita dikuasai oleh mereka, boleh tidak diambil? Itu sekarang kajiannya berbeda lagi. Kita ini kan kaji asal sudah B1, B2 selesai. Haram hukumnya, haram selesai. Tapi kondisinya doror nih sekarang. Kenapa? Darurat. Kalau tak makan, aduh, bisa mati nih. Boleh karena darurat. Kan gitu. Nah pertanyaannya begitu, hukum asalnya ya ini, tapi kalau nggak dilakukan, nggak diambil, oh kita akan dikuasai segala macam. Nah boleh enggak? Nah begitu. Apakah sudah sedarurat itu penguasaannya? Sudah segawat itukah? Gitu saya bilang. Apakah sudah segawat itu? Apakah tidak ada opsi lain untuk menangkal supaya mereka tidak menguasai umat, misalnya umat Islam? Saya katakan bahwa, maaf misalnya, walaupun sesedikit mungkin saya misalnya nih membuat pesantren kecil, tapi salah satunya untuk melawan itu, karena habis tanah-tanah. Jangankan tanah kebun, maaf, tanah kita nih habis sudah. Coba lihat tuh.
di beberapa desa. Separuh sudah dikuasai oleh siapa? Non-muslim. Separuh sudah dikuasai orang kafir. Bukan hanya tanah itu, tanah asli, tanah kampung, bukan tanah kebun, tanah kampung sudah separuh sudah. Apa yang harus kita lakukan? Misalnya, ya saya walaupun usaha saya sangat kecil, tetapi saya masih bisa membeli tanah itu walaupun dengan wakaf orang, bisa saya beli akhirnya. Walaupun cuma ya 2 rantai setengah cicil dari wakaf orang, itu saya ambil. Tapi saya bisa mengambil tanah itu. Dan pasti ketika saya jadikan pesantren ini, tak akan mungkin mereka berani mengambil. Bahkan saya berniat di kampung ini misalnya pesantren misalnya, tak akan mungkin berani dia. Bahkan di dekat mereka buat usaha, saya buat pesantren. Berani mereka ambil, tak akan berani. Sekecil itulah usaha saya. Sekecil itu. Sama ada suatu cerita, Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud. Ada burung kecil, ngambil air, terus dia siram. Jadi ada yang nyeletuk, binatang yang lain, burung pipit, kok ngapain? Api yang sebesar itu mau kau padamkan dengan paruhmu, ngambil itu, mau ngapain? Mana mungkin padam? Apa kata burung pipit? Setidaknya aku udah berusaha. Walaupun kecil, kalau nanti ditanya oleh Allah aku, apa yang kau lakukan ketika nabiku dibakar? Aku sudah berusaha ya Allah, cari air walaupun tidak padam. Itulah yang bisa kita lakukan. Ya, jadi gitulah saya bilang tadi. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Nah, supaya tidak dikuasai. Kalau sudah segawat itu, berarti kan sudah masuk dalam kategori sama persis, mirip seperti doror tadi itu. Nah, pertanyaannya, tidak adakah usaha lain? Haruskah kemudian kita mengambil itu yang belum jelas hukumnya? Atau ada opsi lain untuk kemudian kita gerakkan bersama umat Islam supaya umat Islam tidak dikuasai oleh mereka? Nah, ini harus difikirkan bersama lagi kan gitu kan. Nah gitu. Tapi kalau sudah segawat itu, sama dengan tadi, hukum asal B1, B2 itu jelas haramnya. Tetapi ketika kita tidak makan itu, ada binatang lain enggak ada. Ada buah-buahan lain enggak ada. Bahkan begini dalam fikih, makan B1, B2 itu opsi terakhir. Opsi pertama boleh mencuri, bahkan kalau sudah segawat itu laparnya. Tapi hanya sekedar untuk makan, daripada harus makan B1, B2, itu lebih baik mencuri. Tapi mencuri hanya untuk makan, bukan curi bukan untuk curi semuanya, enggak. Misalnya nih ada kebun buah-buahan, ada buah-buahan kates, ada B1, B2 misalnya. Mana kates tim milik orang, mana yang lebih baik untuk diambil? Kates, tinggalkan yang itu dulu. Setelah kita makan dan kita sudah memenuhi kebutuhan pokok kita, baru datangi siapa yang punya kebunnya itu. Mohon maaf Pak, saya tadi lapar. Daripada harus makan B1, B2. B1, B2 itu hanya opsi terakhir. Maka saya bilang tadi, tidak adakah usaha kita yang lain selain harus mengambil itu untuk memperjuangkan supaya kita tidak dikuasai oleh orang-orang mereka. Gitu. Kira-kira begitu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi ada beberapa usaha-usaha, mungkin ya kalau pimpinan kita nasihati jangan begini, ini begini. Nah pertanyaannya begini, kita apa usahanya? Ya kalau pimpinan sudah itu kita nasihati begini, lah kita sendiri apa? Gitu kan? Nah kita sendiri untuk menyalahkan orang lain, nanti orang lain menyalahkan awak juga lagi. Ini karena ustadznya ini, kata dia. Mak kacau begitu. Nah, jadi kalau saya pribadi saya walaupun kecil ini saya lakukan. Termasuk itu yang saya pikirkan dari dulu bahwa ternyata banyak di antara mereka yang sudah menguasai tanah milik umat Islam. Itu jelas sekali. Lah kalau memang sudah segawat itu misalnya, walaupun hukum asalnya ini tidak jelas, sudah segawat itu. Ini kan hukumnya berbeda lagi. Sebagaimana hukum doror. Ad-dororatu tubihul mahzurat misalnya. Kalau dalam
persoalannya doror. Doror itu membolehkan hal-hal yang diharamkan gitu. Kalau itu adalah persoalannya. Sama sebagaimana ada seorang sahabat disiksa, akhirnya kemudian disuruh untuk mengucapkan kata-kata syirik. Berarti sudah memang sudah sangat parah siksaan tersebut. Akhirnya kemudian dia mengucapkan kata-kata syirik, tapi hatinya dari mulai kepala sampai kaki tetap yakin kepada Allah. Nah, ini persoalannya berbeda lagi. Nah, kira-kira begitulah. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi, Pak? Ya, kalau tidak ada, kesimpulan kita pertama bahwa bekerja itu adalah aktivitas yang wajib bagi kepala keluarga untuk mencari nafkah. Yang kedua, ini berpahala. Ini termasuk rasa syukur kita kepada Allah karena Allah telah memberikan berbagai potensi kepada kita untuk bisa bekerja. Kita menyekolahkan anak, kita memberi makan anak istri, itu pahala. Selama yang kita cari adalah berasal dari jalan yang halal. Kalau kita punya usaha dari jalan yang haram, berarti makanannya dari hasil yang haram. Selama 40 hari 40 malam doa kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi terus-terusan pendapatnya haram, tak akan diterima. Yang terakhir, maka bekerjalah dengan pekerjaan yang halal. Insya Allah mudah-mudahan kita memberikan istri kita makan makanan yang halal, anak kita kasih makan yang halal. Mudah-mudahan rumah tangga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin demikian saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Insyaallah di akhirat nanti Allah kumpulkan kita pula di dalam surganya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina wanfa'na bima 'allamtana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din ya mujibat du'a'is sa'idin. Wassallallahu sallam alaihi alhamdulillahi rabbil alamin. Wa liqa ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.